Hai semuanya, Shalom, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, puji Tuhan. Dan kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita kembali lagi belajar pelajaran agama Kristen kelas 10. Anak-anak, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah masih di bab 6 yang berjudul kesetiaan, kasih, dan keadilan. Bagian kedua. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari bab 6 bagian yang pertama. Dan tentunya anak-anak masih ingat bahwa melalui materi bagian yang pertama kita sudah mempelajari dua hal, yaitu pengertian kesetiaan, kasih, dan keadilan. Dan yang kedua adalah belajar meneladani Yesus. Maka di pertemuan bagian yang kedua ini kita akan mempelajari satu bagian, yaitu nilai-nilai dari buah roh. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 menegaskan bahwa orang yang hidup oleh roh akan memiliki buah roh. Hidup oleh roh berarti hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus, hidup yang menunjukkan buah pertobatan. Nah, manusia yang telah diperbaharui akan menunjukkan buah roh sebagai nilai-nilai Kristiani yang nyata dalam perilaku setiap saat. Nah, anak-anak, selain kesetiaan dan kasih, terdapat 7 nilai Kristiani lainnya. Yang pertama, sukacita. Sukacita dalam bahasa Ibrani menggunakan kata simcha, artinya dalam keadaan gembira sekali. Sedangkan dalam bahasa Yunani menggunakan kata kara, artinya sukacita yang besar. Nah, sukacita merupakan ciri orang Kristen, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan gereja secara umum, sebagai karya Kristus sendiri. Sukacita bukan hanya perasaan hati yang girang, tetapi kualitas karakter yang didasarkan pada Allah dan berasal dari Allah sendiri, sebagai dampak persekutuan yang erat antara orang percaya ataupun persekutuan dengan Kristus. Orang yang memiliki persekutuan dengan Kristus akan memiliki sukacita yang lebih sebagai kekuatan dalam hidupnya. Bukan berarti orang tersebut bebas dari kesulitan, namun yang membedakan ia dengan orang lain adalah sikap tenang, stabil, dan menguasai diri. Nah, nilai-nilai Kristiani seperti ini hanya akan dimiliki oleh orang-orang percaya. Nilai yang kedua adalah damai sejahtera. Nah, damai sejahtera di dalam Kristus adalah kedamaian yang mendalam dan kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam hati, seperti tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Nah, ini adalah damai sejahtera yang berasal dari Roh Kudus semata. Anak-anak, damai sejahtera adalah inisiatif Allah bagi manusia. Manusia di dalam dirinya dan dari dirinya sendiri tidak dapat memberikan damai sejahtera. Hanya dalam Kristuslah damai sejahtera itu berasal dan dapat kita rasakan. Di dalamnya juga kita melihat wujud damai sejahtera secara sempurna, tidak parsial, yaitu dalam keintiman hubungannya dengan Allah. Anak-anak, ada 4 aspek penting dari damai sejahtera. Yang pertama, damai sejahtera terjadi ketika kita diperdamaikan dengan sumber damai, yaitu pada saat kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua,
Damai sejahtera adalah damai yang mengalahkan semua ketakutan. Yang ketiga, damai sejahtera Tuhan tidaklah bersifat pasif, melainkan bersifat aktif, agresif, dan maju. Yang keempat, damai sejahtera akan diperoleh jika kita membangun hubungan yang intim dengannya. Damai sejahtera berbicara tentang kondisi hati, bukan materi. Oleh karena itu, damai sejahtera yang kita miliki sama sekali tidak bergantung pada keadaan fisik, harta benda, atau lingkungan, tetapi dapat dirasakan dalam kondisi yang paling buruk sekalipun. 3. Kesabaran. Kesabaran bukanlah sifat yang pasif, melainkan penguasaan atau pengekangan atau pengendalian diri Allah menghadapi perlawanan manusia dan hal-hal yang menimbulkan amarahnya. Kesabaran Allah adalah pemberian tempat dan waktu kepada manusia dengan maksud tertentu. Kesabaran adalah pengampunan, belas kasih, dan pengertian atas kesalahan orang lain. Kesabaran manusia terhadap sesamanya harus sesuai dengan kesabaran Kristus dalam menghadapi penderitaan dan cobaan. 4. Kemurahan. Bahasa Indonesia mengartikan kata kemurahan dengan arti perihal murah, terlalu murah, kebaikan, dan kelimpahan. Jadi anak-anak, orang yang berkemurahan atau murah hati adalah orang yang peduli kepada orang lain dan menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 3. Kemurahan merupakan tanda adanya kesalehan dalam hidup seseorang. Kesalehan yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Nah, kemurahan tidaklah bersifat pasif tetapi aktif. Bila kemurahan itu aktif, tentu ada ciri-ciri yang dapat dilihat, yaitu 1. Suka memperhatikan. Bentuk perhatian bisa berupa kunjungan, mendoakan, membimbing, dan sebagainya. 2. Suka menolong. 3. Suka memberi. Memberi bukanlah karakter bawaan manusia. Semua manusia pada dasarnya sulit memberi dan hanya menuntut diberi. Orang yang murah hati memiliki kerinduan untuk memberi. Memberi apa yang bisa ia beri: harta, tenaga, pemikiran, waktu, dan sebagainya. 5. Kebaikan. Anak-anak, dalam bahasa Yunani klasik maupun dalam Alkitab, kebaikan diartikan dengan sesuatu yang mulia, yang terhormat, mengagumkan, dan patut dipuji. Nah, diambil dari bahasa Yunani menunjukkan sifat seorang yang diatur oleh kebaikan dan yang selalu berusaha untuk berbuat baik. Efesus 5 ayat 9. Dari hati yang baik selalu mengalir kebaikan. Kebaikan berbicara tentang moral dan spiritual seseorang yang didasarkan pada pemahaman Alkitab. Anak-anak, mari kita melihat kebaikan berdasarkan Alkitab. Yang pertama, Allah adalah baik. Secara moral, Dia adalah sempurna dan maha agung dalam kemurahan hati. Yang kedua, perbuatan-perbuatan Allah adalah baik, sebab perbuatan-perbuatannya itu menyatakan sifat kebijaksanaan dan kuasanya. 3. Pemberian-pemberian Allah adalah baik. 4. Perintah-perintah Allah adalah baik, sebab perintah-perintah itu mengungkapkan kesempurnaan moral dari sifatnya dan dengan menunjukkan kepada kita bagaimana melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Nah, perintah-perintah itu menuntun kita kepada jalan anugerah. Yang kelima, ketaatan kepada perintah-perintah Allah adalah baik, sebab Allah berkenan dan menerima hal itu, dan mereka yang melakukan ketaatan itu akan memperoleh keuntungan.
Jadi anak-anak, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik adalah kewajiban orang percaya, karena untuk itulah Allah telah menyelamatkan manusia. 6. Kelemah lembutan. Orang yang lemah lembut bukanlah orang yang lemah. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Matius 5 ayat 5. Nah, kelemah lembutan adalah memberi perhatian kepada sesama dan selalu peka terhadap hak-hak sesama. Bagaimanakah kita dapat mempraktekannya? Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 29 bahwa kita hendaknya bersikap lemah lembut dan rendah hati. Anak-anak, mari kita melihat ciri-ciri kelemah lembutan yang ditunjukkan oleh Yesus. 1. Rela diperlakukan, tidak adil bahkan dilukai. 2. Ia menerima keberadaan orang lain sebagaimana adanya. Yang ketiga, ia bisa marah tetapi tidak berdosa. Jadi, kelemah lembutan memampukan orang-orang beriman untuk mengembangkan penguasaan diri sehingga tidak mudah menyerang maupun membalas. Orang yang lemah lembut memiliki penguasaan diri, tidak mengeluarkan reaksi yang negatif walaupun ia dituduh, difitnah, disakiti atau dianiaya. 7. Penguasaan diri. Anak-anak, penguasaan diri terjemahan dari bahasa Yunani enkratos yang artinya kekuatan di dalam. Jadi penguasaan diri itu bukan sekedar norma atau aturan semata, tetapi kekuatan yang dibutuhkan untuk melawan hasrat kedagingan. Roma 8 ayat 5. Jika seseorang memiliki pengendalian diri, maka ia akan mampu menahan dirinya dari apapun yang di luar maupun di dalam dirinya untuk melakukan yang salah. Seseorang yang dapat mengendalikan diri membuat dirinya mampu menguasai diri. Ini adalah buah dari Roh Allah yang mendiami umatnya yang percaya. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Jadi anak-anak perlu ketahui bahwa pengendalian diri tidak dapat dibangun dengan kekuatan diri sendiri, tetapi atas belas kasih Tuhan Yesus Kristus yang dapat menaklukkan semua keinginan daging manusia, digantikan dengan buah roh agar menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin. Nah anak-anak, ini adalah materi pembelajaran kita pada hari ini. Melalui materi ini kita sudah mempelajari bahwa orang yang hidup oleh roh akan memiliki buah roh. Hidup oleh roh berarti hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus, hidup yang menunjukkan buah pertobatan. Baiklah, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu berharap anak-anakku semua dapat mengerti dan memahaminya dan dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian semuanya dan tetap ingat, jagalah kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.